Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas post-test kembali teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita telah mengerjakan untuk post-test 1 dan juga post-test 2 teman-teman. Hari ini kita akan bahas untuk post-test yang ketiga teman-teman. Langsung saja kita masuk ke post-test 3. Kita mulai. Yang pertama soalnya 1-5 teman-teman ya. Pak Raka merupakan guru IPS kelas 7. Beliau akan menerapkan pembelajaran berbasis experiential learning untuk materi aktivitas ekonomi masyarakat dengan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mewawancarai pelaku usaha kecil di sekitar mereka, seperti pedagang kaki lima, penjajah makanan keliling, warung, toko, pasar, dan sebagainya. Kemudian mereka akan menyusun laporan hasil pengamatan dan wawancaranya, serta mempresentasikannya di kelas. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman ekonomi lokal, kerjasama, komunikasi sosial, serta keterampilan seperti empati, bertanggung jawab, dan kemampuan presentasi. Namun, saat menjelaskan rencana tersebut, beberapa siswa menyampaikan keberatan mereka karena kegiatan ini terlalu merepotkan dan mempertanyakan mengapa mereka tidak cukup belajar teori di kelas saja. Bagaimana sebaiknya Pak Raka mengatasi situasi ini? Yang pertama, memfasilitasi dialog kelas untuk mendengarkan kendala siswa, lalu menekankan fleksibilitas, misalnya memperbolehkan pengamatan dan wawancara dilakukan di lingkungan terdekat dan waktu yang disepakati kelompok. Yang B, memahami tantangan siswa akan tugas ini, lalu mengganti proyek lapangan dengan kegiatan alternatif seperti penayangan video dokumenter tentang aktivitas ekonomi masyarakat, lalu meminta para siswa berdiskusi di kelas. Yang C, mendengarkan keluhan siswa terkait proyek lapangan, lalu mendiskusikan dengan mereka untuk menemukan solusi yang dapat mengatasi keluhan tersebut sambil memotivasi bahwa mereka pasti bisa. Yang D, menawarkan dua pilihan kegiatan, yaitu proyek lapangan seperti rencana awal atau tugas alternatif berupa analisis kelompok berkaitan dengan pelaku ekonomi berdasarkan informasi di media sosial, video, ataupun berita. Menjelaskan pentingnya pembelajaran lapangan dan meminta semua siswa tetap melaksanakan tugas secara rencana ataupun sesuai rencana, tetapi memberikan waktu yang lebih luas agar mereka dapat mempersiapkan dengan lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal ini yang memfasilitasi dialog kelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pada pertengahan semester Anda melihat banyak siswa tampak lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Anda bersama guru BK merancang program Cinta Diri dan Kesehatan Mental untuk membantu siswa mengelola stres melalui kegiatan refleksi dan relaksasi yang disisipkan di sela pembelajaran agar program pembelajaran optimal. Guru perlu mengikuti pelatihan singkat sebagai fasilitator di kelas. Namun, saat rencana ini disampaikan kepada guru mata pelajaran, muncul beberapa penolakan. Mereka menilai kondisi siswa adalah hal yang wajar bagi remaja, bukan tanggung jawab sekolah, dan merasa program ini bisa mengganggu waktu belajar. Salah satu guru bahkan berkomentar, anak-anak zaman sekarang memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Itu urusan orang tua, bukan sekolah. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Menyarankan agar program tetap tersedia sebagai pilihan sukarela bagi siswa yang merasa perlu, tanpa melibatkan guru mata pelajaran secara langsung untuk menjaga kenyamanan semua pihak. Yang B, memilih untuk menunda pelaksanaan program dan mengamati situasi lebih lanjut sambil berharap kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental akan tumbuh seiring waktu di kalangan guru. Yang C, menjelaskan kembali tujuan program dengan empatik dan berbasis data dalam diskusi para guru, mendengarkan kekhawatiran mereka dan mendiskusikan solusi agar program dapat dijalankan. Yang D, menjelaskan ataupun menyampaikan kembali rencana program dalam forum guru, menekankan manfaatnya dan membuka ruang bagi guru yang bersedia untuk terlibat sambil tetap menghormati pendapat guru lain. Yang E, menyusun strategi komunikasi berbasis data bersama guru BK, lalu mengadakan diskusi bersama para guru lain agar memahami urgensi program dan membuat kesepakatan agar tidak membebani. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menjelaskan kembali tujuan ya program dengan empatik ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Abi merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal aktif dan sering membuat gaduh di kelas. Suatu hari seorang siswa menuduh Abi mengambil penghapus yang hilang dari meja ketika jam istirahat. Banyak siswa langsung percaya karena reputasi Abi sebelumnya yang sering jahil. Abi membantah dengan keras, bahkan sampai menangis karena ia tidak merasa mengambilnya. Namun, tidak ada yang membelanya. Bu Ani sebagai wali kelas mempercayai tuduhan itu karena mayoritas siswa satu suara menyalahkan Abi. Namun, beliau belum pernah melihat Abi menangis dengan sangat sedih seperti itu, sehingga timbul keraguan Abi bukanlah pelakunya. Apa tindakan paling tepat yang sebaiknya dilakukan Bu Ani? Menginisiasi sesi mediasi antara Abi dan siswa yang menuduhnya untuk mengetahui kedua sudut pandang, lalu menyampaikan pada kelas bahwa tuduhan harus disertai bukti agar adil untuk semuanya. Yang B, memisahkan Abi dengan teman-teman yang menuduhnya dan memberikan imbauan kepada semua siswa di kelas untuk bersikap jujur dan tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas. Yang C, menasihati seluruh kelas agar lebih berhati-hati menaruh barang pribadi dan tidak menyalahkan orang lain tanpa bukti. Lalu meminta Abi dan teman yang menuduhnya untuk berdamai. Yang D, menyampaikan kepada seluruh kelas pentingnya menghindari prasangka dan meminta maaf kepada Abi atas situasi yang terjadi sambil mengajak kelas membuat kesepakatan bersama untuk saling menghormati. Atau yang E, menggunakan momen ini sebagai pelajaran kelas dengan mengangkat topik prasangka dan adil dalam pembelajaran, lalu memberikan contoh sikap yang adil dari pengalaman sehari-hari di kelas. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah yang A, menginisiasi sesi mediasi ya teman-teman ya. Kita masuk ke soal nomor 4 teman-teman. Anda adalah guru IPA SD yang ingin mengajarkan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah kepada siswa kelas 4 untuk menerapkan experiential learning. Anda merancang proyek Eco Project yang bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sampah, pembuatan karya produk daur ulang sederhana dari sampah, dan presentasi hasil karya yang akan ditampilkan dalam pameran. Anda melibatkan guru prakarya bahasa Indonesia dan BK untuk mendukung berbagai aspek proyek, seperti melibatkan orang tua untuk mendukung pengumpulan bahan baku dan mengundangnya hadir di pameran. Namun, muncul keluhan dari guru yang merasa khawatir akan mengganggu jam pelajarannya. Nah, selain itu juga siswa dan orang tua juga mengeluh karena harus mengumpulkan barang daur ulang dari rumah dan orang tua merasa terbebani harus membantu kegiatan ini di tengah kesibukan. Sementara anak-anak dianggap belum mampu mengerjakan tugas ini secara mandiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A, mengalihkan kegiatan proyek menjadi pembelajaran interaktif di kelas seperti penayangan video, diskusi, dan penjelasan guru tentang daur ulang dan pengelolaan sampah. B, melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua, siswa, dan guru untuk memahami kesulitan dan mendapatkan solusi yang paling mendukung agar proyek dapat berjalan. Yang C, mengurangi cakupan proyek dengan kegiatan daur ulang sampah dari barang-barang yang dapat ditemui di sekolah sehingga siswa tidak perlu membawa barang dari rumah. Yang D, tetap melaksanakan proyek ini sesuai dengan rencana dan menjelaskan kembali tujuan kegiatan ini serta meyakinkan orang tua mengenai manfaat yang akan siswa peroleh. Yang E, mencicil pengumpulan benda daur ulang dan membuat kegiatan prakarya di sekolah dengan bimbingan guru sehingga tidak membebani orang tua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua siswa dan guru ya teman-teman ya. Kita lanjut deh nomor terakhir teman-teman. Nomor 5. Dalam pelajaran IPS di kelas 7, Anda membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa penting dalam sejarah. Di salah satu kelompok, Ardi tampak tidak aktif. Ia duduk diam dan tampak ragu-ragu saat teman-temannya berdiskusi. Anda mengetahui bahwa Ardi adalah siswa yang pendiam dan sering merasa canggung dalam situasi sosial. Setelah Anda tanyakan secara pribadi, Ardi mengaku takut salah bicara dan khawatir dijadikan bahan ejekan. Anda ingin membantunya agar lebih percaya diri dan terlibat aktif, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa dipaksa atau diperhatikan secara berlebihan oleh teman-temannya. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan? Yang A, memberikan dorongan atau motivasi kepada Ardi agar lebih percaya diri dalam berdiskusi.
sambil mengatakan bahwa Anda akan memantau dari kejauhan dan menunggu ia untuk lebih aktif. Yang B memberikan semangat kepada Ardi untuk mencoba bicara dan mengingatkan seluruh siswa agar saling menghargai, lalu melanjutkan diskusi seperti biasa. Yang C menugaskan teman satu kelompok Ardi untuk mengajak dan menyemangatinya untuk berbicara, lalu meminta mereka untuk mengapresiasi pendapat Ardi. Yang D melakukan pendekatan untuk memahami perasaan Ardi, lalu menawarkan peran kecil dalam kelompok seperti mencatat, sebagai langkah awal kepercayaan diri. Yang E mendampingi Ardi secara personal dan memberinya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu melalui diskusi kecil dengan Anda sebelum bergabung di dalam kelompok. Jadi yang paling tepat adalah yang E, mendampingi Ardi secara personal ya teman-teman ya, dan memberikan kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu. Oke, kita cek jawabannya teman-teman. Sudah semua dijawab. Oke, kita kumpulkan berapakah hasilnya? Oke, ternyata hasilnya 25 dari 25 poin teman-teman. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat teman-teman. Semangat selalu untuk pejuang PPG di tahun 2025 ini. Semoga kita semua lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.